Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa sehat dan bersemangat dalam menuntut ilmu di semester 2 ini. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki semester 2 dan tidak terasa sedikit lagi akan lulus dari SD dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ibu guru doakan semoga di tempat yang baru kalian akan lebih berprestasi dan lebih rajin dalam menuntut ilmu. Amin. Baiklah solih dan solihah, sebelum kita memaparkan materi tentang kepemimpinan menuju masyarakat yang sejahtera, ibu guru mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemampuan dalam memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin amin ya rabbal alamin. Sholih dan sholihah, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Shadaqallahul azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi ini sebagai seorang pemimpin. Tugas utama manusia adalah memakmurkan bumi dengan dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia menjadi seorang pemimpin, bukan makhluk lain, sekaligus bertanggung jawab atas kebaikan muka bumi ini dan tidak merusaknya. Sholih dan sholihah, dalam materi Mukadimah kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan menuju masyarakat sejahtera. Dan dalam suatu hadis dikatakan, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan diminta atas pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa setiap manusia, setiap dari kita adalah seorang pemimpin. Baik itu pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan yang kecil seperti keluarga atau kelas, atau pemimpin dengan teman-teman sepermainan, atau pemimpin negara, sebuah kepemimpinan yang luar biasa besar. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan kita mengetahui bersama banyak sekali sosok pemimpin yang sangat ideal dalam sejarah Islam. Contoh utamanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu kondisi, Rasulullah dan para sahabatnya sedang bersiap-siap untuk menggali parit untuk menghadapi suatu perang yang disebut Perang Khandaq. Yang dilakukan Rasulullah sebagai pemimpin adalah ikut menggali dan berkotor-kotoran bersama semua pasukannya. Ada pula Umar bin Khattab radhiyallahu an.
beliau rela memikul sendiri karung makanan untuk rakyatnya yang kelaparan. Walaupun itu dilakukannya pada waktu tengah malam. Luar biasa. Contoh yang telah ditorehkan oleh tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Dan karakter utama para pemimpin yang harus kita ikuti adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Semoga kita semua bisa mencontoh karakter tersebut. Soleh dan solihah, selain contoh tersebut, kita mengetahui ada beberapa lagi kisah dari golongan anak muda. Sosok-sosok pemimpin dari golongan anak muda tersebut kita bisa baca dalam buku sejarah Islam. Di antaranya adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid diangkat sebagai panglima perang melawan Romawi pada usianya sekitar 17 tahun. Lalu ada sekelompok pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Mereka berani menentang raja yang zolim, kemudian mempertahankan keimanannya di dalam gua. Ada pula Imam Syafi'i. Ulama yang sangat terkenal ini dijuluki sebagai pemilik separuh akal penduduk dunia pada usianya yang belasan tahun. Lalu ada Panglima Besar Al-Fatih, sanggup menguasai 2/3 bagian dunia di usianya yang 21 tahun. Dan Ibnu Sina, bapak kedokteran ini, bisa menulis karya kedokterannya yang dijadikan pedoman bagi kedokteran modern di usianya yang hanya belasan tahun. Luar biasa sekali ya. Ternyata di usia muda tidak menghambat kita semua untuk bisa berprestasi dan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Apalagi kalian, banyak di antara kalian yang sudah akil balik, dan pada kondisi tersebut kalian harus bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan nanti akan mempertanggungjawabkan segala perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di usia ini sudah mulai dicatat amal kebaikan dan keburukannya oleh malaikat. Oleh karena itu, kita dituntut semakin disiplin dan mandiri dalam hidup ini. Tidak banyak manja dan bergantung kepada orang tua, atau tidak mudah tergoda oleh ajakan teman yang terkadang banyak juga keburukan di dalamnya. Semoga kita bisa mencontoh mereka semua dan lebih bermanfaat. Soleh dan solihah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap kepemimpinan ini haruslah mencerminkan jiwa Pancasila yang tergambarkan dalam perilaku kita sehari-hari. Sebagai contoh, sikap beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut mencerminkan sila pertama Pancasila. Lalu ada juga sikap saling tolong-menolong yang mencerminkan sila kedua. Ada sikap menjaga persatuan dan kesatuan di antara banyaknya perbedaan, itu mencerminkan sila ketiga. Ada pula sikap musyawarah yang selalu diutamakan untuk mufakat, yang mencerminkan sila keempat. Kemudian ada pula suka berbuat adil, itu mencerminkan sila kelima. Sehingga sikap-sikap tersebut sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Jika bangsa Indonesia memiliki sosok pemimpin dari kalangan muda yang jiwanya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, bukan tidak mungkin suatu saat Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan tidak diremehkan oleh seluruh negara di dunia ini. Peran Indonesia yang selama ini sudah sangat baik dalam kerjasama antar negara seperti dalam bidang sosial budaya, pendidikan, politik dan keamanan, lalu dalam bidang ekonomi, kelak suatu saat akan lebih baik lagi dan tidak mudah lagi tergoda atau terpengaruh dengan pengaruh negatif akibat kerjasama antar negara, sehingga kita bisa tumbuh menjadi bangsa yang beradab. Semoga suatu saat
impian tersebut bisa tercapai, sehingga masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Baiklah sholih dan sholihah, dalam bulan Januari ini kita akan mempelajari beberapa materi, di antaranya adalah Qadha dan Qadar, nilai-nilai Pancasila, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, prosa, puisi, dan pidato, pertumbuhan dan perkembangan manusia, merawat alat-alat reproduksi, dan reklame. Semoga Allah memudahkan proses pembelajaran kita di bulan ini. Baiklah, sholih dan sholihah, kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik sampai kalian semua lulus dari SD ini. Semoga segala yang kita pelajari bisa menjadi bekal kita di masa depan dan menjadi pemimpin yang sukses kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.